Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang senantiasa melimpahkan rahmat dan berkahnya kepada kita sekalian, yang memungkinkan kita pada hari ini berada di tempat ini dalam keadaan sehat, dengan berniat baik membentuk satu yayasan yang berguna bagi orang banyak. Dan barangkali ini misi yang diberikan oleh Allah kepada kita. Insyaallah terwujud. Amin. Amin ya Allah. Yang pertama, saya terus terang diundang ke sini. Saya hadir dengan rasa bangga bahwa kita selalu ingin tidak statis tapi selalu berinovasi. Pembentukan yayasan ini termasuk satu kemajuan berpikir dari kita untuk ingin berbuat yang banyak, yang berguna bagi orang banyak. FKGRI ini baru kira-kira mungkin 2-3 tahun, tetapi sudah berpikir saya harus berbuat apa. Dan ini luar biasa kalau buat saya, karena banyak organisasi kita di Rantau ini sudah lebih dari itu, udah 5 tahun, 10 tahun, tapi tetap statis saja. Nah ini saya kira harus kita sambut dengan hati yang lebar, pikiran yang cerdas untuk ke depan, bahwa ini kalau saya lihat konsep yang disampaikan ada yang bergerak di bidang pendidikan dan lain-lain sebagainya yang semuanya berguna bagi masyarakat baik yang sekarang maupun yang akan datang. Tiada kata yang harus kita kerjakan atau kita lakukan pada saat ini. Kita siap apapun yang akan disampaikan oleh teman-teman. Itu saja dari kami. Terima kasih, dan insya Allah apa yang kita inginkan bisa terjadi. Amin. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih kepada Bapak Purnawirawan Laksamana ART Ketili. Untuk selanjutnya kami mohon kepada Pak Wedi untuk menyampaikan arahan kepada Yayasan Forum Keluarga Gorontalo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, bapak-bapak yang saya muliakan, perkenalkan nama saya Weni Yasin, Gorontalo asli Pak. Pada kesempatan ini saya mengucapkan syukur, alhamdulillah, berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat sama berkumpul, dan selanjutnya ingin membentuk satu yayasan ke depan yang akan memikirkan tentang kemajuan Gorontalo yang akan datang. Memang generasi saat ini bukan kita lagi yang akan ini. Kita harapkan mungkin 10-20 tahun kemudian, insya Allah yang namanya generasi emas itu akan terbentuk. Olehnya mungkin cita-cita dari satu yayasan ini saya lihat ada tujuan untuk memberdayakan anak-anak cerdas dari Gorontalo untuk bisa kita sekolahkan di Jakarta yang akan lebih advance. Seperti contoh dulu pernah waktu kita di Lamahu pernah menggagas dengan Pak Arif Biju. Itu anak-anak cerdas dan itu belum terbukti. Pak saksinya juga Pak Katili yang dilakukan oleh Lamahu saat itu. Ada kurang lebih 20 orang. Kita ambil dari baik dari SMA, nah itu bukan hanya dari SMA. Itu antara lain yang kita keluarkan, dan alhamdulillah antara lain ada Wahyudin di awal, ada El Nino, ada beberapa yang udah tidak salah mereka sebagian berkiprah di UNG.
Dan itu benar-benar terbukti. Jadi pada saat aku mengikuti pendidikan di sekolah-sekolah unggul Jakarta, itu mereka yang seperti contoh konkret itu sekolah Katolik ternama di Jakarta yang dipimpin oleh Pak Ciputra. Merasa bangga, dan ini pada waktu itu Pak Ciputra dibeli ini anak-anak dari mana? Kok bisa 1-2 juara di kelasnya? Nah itu terbukti. Jadi memang benar-benar kita punya orang-orang Gorontalo unggul. Jadi bukan seperti kayak Pak Habibie aja. Rata-rata artinya di high average lah, di atas rata-rata lah. Yang mungkin kita harapkan ke depan. Ya ini salah satu tujuan daripada yayasan. Saya menganggap ini satu aiming yang mulia, yang mungkin kita bisa kembangkan dalam waktu dekat ini. Yang mungkin perlu kerjasama seperti yang Bapak sampaikan tadi dengan mereka yang ada di sekolah-sekolah unggulan yang ada di Jakarta, seperti Al-Azhar dan Kebayoran Baru, Yayasan Katolik yang dipimpin Pak Ciputra, itu almarhum Ciputra, apa namanya? Don Bosco. Oh, bayangkan Don Bosco itu sarangnya orang-orang pintar di Jakarta yang sekolah di situ. Tapi anak-anak Gorontalo justru juara 1-2 Pak. Apa sih tidak bangga waktu itu Pak? Dan Pak Ciputra itu tergerak untuk mensupport kegiatan tersebut, sehingga ya boleh dikata ya mau agak sedikit terbantu. Ada donasi dari Pak Rahmat Gobel, dari Ciputra, tokoh-tokoh Gorontalo lah. Pak Karim Kono terutama di waktu itu yang jadi pengurus langsung. Jadi saya sekali lagi mengharapkan kalau memang tujuannya itu Pak untuk mencerdaskan anak-anak muda Gorontalo, itu salah satu solusi terbaik untuk kita memajukan Gorontalo ke depan. Mungkin cukup sekian dari saya. Nah, mungkin perlu catat saya ini kurang lebih 14 tahun Sekretariat Jenderal Lamahu dalam 3 kepengurusan, dari Pak Rahmat Gobel, dari almarhum Sutioso Niode, kemudian Pak Bob Hippie. Sekian Pak Tua. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Weni atas penyampaiannya. Demikian kita beranjak kepada penyampaian dari Pak Husain Mu'affa. Untuk informasi kepada rekan-rekan pengurus bahwa Pak Husain Mu'affa ini beliaulah yang menjadi ketua Yayasan PKBR saat ini. Untuk depannya tentunya beliau akan memimpin kita di dalam Yayasan Forum Keluarga Gorontalo. Untuk itu kita mendengarkan terkait jangka panjang, pendek, menengah maupun panjang untuk depan seperti apa yayasan ini akan dibawa perahu ini kemana oleh beliau, dan tentunya kita akan mendukung apa yang akan digerakkan oleh beliau. Demikian, untuk itu kami percayakan hal ini kepada beliau untuk menyampaikan terkait yayasan PKBR. Silakan Pak Husain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama nih saya cukup kaget ini yang udah jadi ketua begini nih. Dan apalagi bicara tentang jangka panjang dan menengah maupun jangka pendek. Nah, kebetulan memang saya dengan Pak Guru kenal baik, dengan Pak Yasin juga kenal baik. Jadi dalam menjadi ketua ini memang tantangan agak berat ya. Jadi saya mohon bantuan daripada Pak Adili, Pak Yasin maupun juga Pak Halim, dan juga siapa lagi yang jadi pengawas ya, dan juga teman-teman terutama nih karena kita mesti harus kerjasama ini ya, karena ya sinergi, karena tanpa kalian juga saya nggak bisa apa-apa. Jadi kita tahu yayasan ini adalah nirlaba kan ya. Cuman bagaimanapun kita harus dalam yayasan ini kita harus ada laba juga. Kalau enggak, ya kita nggak bisa bergerak. Betul kan?
Jadi apalagi kalau untuk berpikir tentang pendidikan, nah, pendidikan itu pun kalau saya tahu waktu itu kebetulan waktu pembentukan namanya di lama mengenai pahala itu mereka kayak Elvin apa semuanya itu kita merekrut orang-orang yang pintar yang istilahnya dia juara-juara kelas baru bisa kita panggil untuk Jakarta atau kita support gitu. Mungkin kalau ada yang dari jadi kayak ada di universitas IP-nya tinggi begitu, ya itu yang kita bisa support. Bukan setiap orang yang biar aku ini gitu. Jadi kita mesti lihat dulu nilainya. Masalah waktu itu pahala itu begitu tuh. Kita lihat nilai-nilainya bagus, baru kita bisa hire. Pahala itu pemuda harapan lama. Singkatan ya. Iya. Normal. Terus kalau mengenai jangka menengah juga ini sih masih agak blank juga ini. Ya, kira-kira gimana? Tapi begitu melihat struktur organisasi ini sangat bagus sekali ya. Jadi kita mesti kita awasi dan kita lihat juga yang mereka itu gimana usaha-usaha mereka itu nanti. Karena memang di Gorontalo ini di Jakarta ini cukup banyak orang-orang Gorontalo. Nah dari situ mungkin kita bisa buat kayak ada apa yang pernah saya bicara waktu itu ya, kita bikin salah satu event gitu kan tentang kayak kuliner, kita bikin tentang budaya apa, kita undang duta besar gitu kan ya. Nah ini salah satu untuk meningkatkan ini juga PKGRI. Jadi terus terang aja saya masih agak kaget jadi jangan jadi kecil apa gitu. Jadi insya Allah harus bisa ya, harus bisa. Bismillah ya, pada dasarnya Bismillah. Karena ini tujuan yang mulia ini ya. Itu aja nih. Mungkin ada dari teman-teman, ada usul atau gimana, ya saya persilahkan juga ya Pak ya. Kali ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Usain penyampaian beberapa kata kepada pengurus. Untuk itu kami serahkan kepada sekretaris ya Pak Ilyas untuk memaparkan terkait dengan Yayasan Forum Keluarga Gorontalo Rantau. Silakan. Terima kasih Pak Lim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya untuk menyampaikan terbentuknya Yayasan Forum Keluarga Gorontalo Rantau yang bisa kita tampilkan di depan. Selanjutnya, pendahuluan Yayasan Forum Keluarga Gorontalo Rantau yang resmi dideklarasikan pada tahun 2024 telah memulai perjalanan membangun komunitas sejak tahun 2023. Artinya pada waktu itu kita terbentuk karena ada dorongan dan kemauan dari warga Gorontalo Rantau yang saat ini butuh yang harus kita ayomi, Bapak Ibu. Nah, pada waktu itu kita deklarasi bertempat di Cafe Hotel PGC Celilitan. Yayasan ini hadir sebagai wadah silaturahmi dan pemersatu bagi keluarga besar Gorontalo yang berada di perantauan. Selanjutnya, nah ini tujuan dan sasaran utama. Tujuan kita yang kita simpulkan adalah yang pertama pendidikan inklusif untuk memastikan anak-anak dan mahasiswa perantauan Gorontalo di Jakarta yang putus sekolah atau kuliah. Kedua, kemudian kemandirian ekonomi mendorong UMKM dan akses kerja layak. Nah ini yang tadi rencana Pak Ketua Hussein yang ingin kita dorong untuk UMKM yang akan kita buatkan event-event selanjutnya. Ketiga, advokasi dan kemitraan. Kemudian, ini adalah rangkaian kegiatan dan terobosan. Yang pertama di bidang pendidikan. Perlu kita ketahui, yang pertama program belajar sekolah.
kita harus adanya tempat atau rumah singgah yang harus kita kita bina untuk anak yang putus sekolah, Bapak Ibu. Kedua, beasiswa dan monitoring berjenjang. Nah, ini harus kita perlu concern juga ya, Pak. Berikut KJMU Fast Track Planning, lokakarya pengisian berkas kartu ke Jakarta mahasiswa unggul dan negosiasi UKT bagi mahasiswa perantauan. Terobosannya yang harus kita lakukan adalah situs sederhana yang menarik data KJP Plus atau KJMU dan menandai kuota kosong per kecamatan via alarm WhatsApp. Mitra potensial yang harus kita sasarannya yaitu dinas pendidikan yang pertama, komunitas guru relawan dan bank DKI. Yang kedua, ekonomi UMKM. Program kegiatannya yang pertama inkubator, kedua koperasi rantau bersatu, dan ketiga job matching bulanan atau budget. Selanjutnya, ini saya kalau jelasin lebih detail waktunya agak panjang, mungkin bisa nanti disingkat aja itu aja. Nah, ini visi ada di selanjutnya ini visi tujuan FKG menjadi wadah utama pemersatu dan pemberdayaan keluarga Gorontalo perantauan yang unggul, independen, bermartabat, dan budaya saing tinggi di berbagai bidang, serta berperan aktif dalam pembangunan daerah asal dan daerah perantauan. Artinya di sini kita garis bawahi bahwa kita bukan kompetitor yang ada organ-organ perkumpulan Gorontalo yang di Jakarta, termasuk KPIG dan perantauan. Kita lebih ke independen, Bapak Ibu. Selanjutnya, misi FKGR. Yang pertama, membangun jaringan komunikasi dan silaturahmi yang kuat di antara keluarga Gorontalo perantauan di seluruh Indonesia dan mancanegara. Hal ini mencakup kegiatan rutin, forum diskusi, dan pemanfaatan teknologi informasi. Kedua, meningkatkan kualitas sumber daya manusia keluarga Gorontalo perantauan melalui pendidikan, pelatihan, dan pengembangan kapasitas di berbagai bidang. Ini dapat berupa beasiswa khusus, keterampilan, dan program pengembangan kewirausahaan. Yang ketiga, pemberdayaan ekonomi keluarga Gorontalo perantauan melalui program usaha bersama, akses permodalan, dan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM. Ini dapat meliputi pelatihan manajemen usaha, pendampingan bisnis, dan penguatan jejaring pemasaran. Keempat, melestarikan dan mengembangkan budaya dan adat istiadat Gorontalo di tengah masyarakat perantauan. Ini dapat berupa kegiatan seni budaya, pelestarian bahasa daerah, dan pendidikan nilai-nilai budaya Gorontalo. Yang kelima, menjalin kerjasama yang strategis dengan berbagai pihak, baik pemerintah, lembaga swasta, maupun organisasi masyarakat, untuk mendukung program-program pemberdayaan keluarga Gorontalo perantauan. Kerjasama ini penting untuk mendapatkan dukungan sumber daya dan akses informasi. Yang keenam, berperan aktif dalam pembangunan daerah asal Gorontalo dan daerah perantauan melalui kegiatan sosial, kesehatan, dan advokasi bagi masyarakat membutuhkannya. Ini dapat berupa program bantuan sosial, bantuan advokasi, pelayanan kesehatan, dan partisipasi aktif dalam kegiatan pembangunan daerah. Yang ketujuh, menciptakan sistem manajemen organisasi yang transparan, akuntabel, dan profesional untuk menjamin keberlanjutan dan efektivitas program-program yayasan. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan dan kredibilitas yayasan.
Program-program FKGR, program kerja jangka pendek sampai 1-6 bulan, yaitu pertama, penyusunan ADRT dan legalitas yayasan. Kedua, pendataan verifikasi anggota. Ketiga, silaturahmi konsolidasi internal. Peluncuran media komunikasi internal. Kelima, kegiatan sosial perdana. Dan 6, identifikasi potensi mitra. Sedikit saya menjelaskan bahwa anggota yang telah bergabung yang sudah kita rilis itu di grup, yaitu sekitar 75 orang Bapak Ibu yang sudah bersedia untuk menjadikan anggota FKGR. 75 orang yang bersedia masuk di anggota kita, dan yang masuk di grup via WA grup sekitar 202 orang. Itu yang saya sampaikan. Nah, ini penyusunan ADRT dan legalitas ini baru hari ini kita bentuk ya Bapak Ibu. Kita rencanakan untuk pembentukan dasar hukumnya. Setelah kita resmi ketuanya dan pengurus yang konkret. Selanjutnya, program FKGR, program kerja jangka menengah 6 bulan sampai 2 tahun. Yang pertama, pengembangan program divisi. Kedua, pendidikan kerohanian, workshop atau seminar peningkatan skill, bimbingan belajar, pengajian rutin. Yaitu yang ini, workshop ini seperti kita ada rumah singgah, itu yang harus kita rencanakan ke depan. Ketiga, sumber daya manusia, pelatihan soft skill, komunikasi, kepemimpinan atau program mentorship. Keempat, advokasi sosialisasi hukum dasar, pembentukan tim respon cepat dan kasus darurat anggota. Ini Pak Isman Bungio adalah sebagai advokat juga Bapak Ibu. Beliau nanti yang memimpin sebagai advokasi yang bersedia untuk membantu bantuan hukum ke depannya. Selanjutnya, kesehatan masyarakat, penyuluhan kesehatan tematik, donor darah, cek kesehatan berkala. Di sini dipimpin oleh Pak Rosan Endo, insya Allah akan bergerak nanti untuk kesehatan masyarakat. Selanjutnya, pemberdayaan sosial, program santunan rutin ke panti asuhan atau jompo, pelatihan keterampilan bagi masyarakat Gorontalo di perantauan. 7, ekonomi kreatif dan perempuan, kita buatkan belajar produk UMKM anggota, pelatihan kewirausahaan, pendampingan pemasaran digital. Ke-8, humas dan OKK, pembentukan database media, program rekrutmen anggota baru, pelatihan kaderisasi. 9, komunikasi dan informatika, pengembangan website interaktif, pengelolaan newsletter, pembuatan konten media sosial. 10, seni budaya dan pariwisata, pentas seni budaya Gorontalo, promosi destinasi wisata Gorontalo melalui media sosial atau event. 11, pemuda dan olahraga, turnamen olahraga antar anggota, kegiatan rekreasi bersama, pembentukan komunitas hobi. Selanjutnya, 12, pelayanan dan logistik, standarisasi perlengkapan acara pengadaan atau investasi yayasan. 13, pengembangan jaringan dan kemitraan. Ini yang jangka menengah ya Bapak Ibu, 6 bulan sampai 2 tahun. Selanjutnya, program FKGR, program kerja jangka panjang 2 sampai 5 tahun. Yaitu yang pertama, pusat kegiatan FKGR. Kedua, program beasiswa berkelanjutan. Ketiga, rumah singgah atau shelter. Keempat, pengembangan potensi ekonomi regional. Kelima, pengembangan kewirausahaan anggota. 6, peningkatan peran advokasi lintas wilayah. Ketujuh, program pertukaran budaya. 8, penguatan kapasitas SDM yayasan. 9, pengakuan dan penghargaan. 10, dana abadi yayasan. Selanjutnya, ya itu Bapak Ibu yang sudah saya sampaikan rangkumannya.
mungkin bisa kita kaji bersama. Hah? Ada saya sebut ya? Oh ya, untuk strukturnya ya, belum saya sebut. Ini strukturnya Bapak Ibu Yayasan Forum Keluarga Gorontalo Rantau. Yang pertama yang di sini adalah penasihat kita, yaitu Bapak Lesmana Haji Ayat Kartini, alhamdulillah sudah hadir hari ini. Kedua, Dewan Pembina Pak Halim Rashid SE Maka, alhamdulillah juga sudah hadir. Ketiga, penasihat yang kedua Pak Weni Yasin, alhamdulillah bisa bersedia Pak ya, Masya Allah. Selanjutnya Dewan Pengawas Haji Syarif M. Buinga SPDI SEMM, alhamdulillah orang petunjuknya hadir hari ini Pak ya. Dengan Pak siapa? Iya, nanti tolong disampaikan saja ke beliau. Selanjutnya Ketua Umum yang alhamdulillah kita sudah sepakati bersama, yaitu Bapak Husain Monarta SE. Selanjutnya Sekretaris Jenderal dengan saya pribadi alias Karim Nasruddin Esa, dan rekan saya juga Alayubi Batut Tihe SPD. Bendara Umum Ibu Rugaya Pakeu sudah ada. Rekannya juga dengan Ibu Yuliana Rumampuk SE. Beliau sedang di Gorontalo ya, Pak. Ini divisi yang bertugas sebagai divisi pendidikan rohani dan sosial. Pak Dadang Birondatu kebetulan mohon maaf dia izin hari ini sedang di Gorontalo, lagi ada kegiatan bersama. Kedua, divisi SDM OKK dan Humas Bapak Emadi Salih Hikri, kameramen. Selanjutnya divisi advokasi dan pelayanan Ibu Pak Isman Bulio Esa. Divisi Pemuda dan Kesehatan Masyarakat Wai Salendo. Divisi Seni Budaya dan Pariwisata Leprin Gobil. Divisi Ekonomi Rekreatif dan Logistik Muhammad David Abdul. Divisi Komunikasi Informatika Abu Zakir Ahmad Esos. Izin kebetulan beliau lagi ada sakit, kakinya dibakar. Dan sebenarnya disampaikan ke teman-teman. Itu saja yang saya sampaikan Bapak Ibu. Ada yang dipertanyakan, dipersilakan kita nanti kita bahas bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Pak Elias. Demikian penyampaian paparan ya dari Pak Elias. Tadi sudah disampaikan paparan, baik itu penyampaian kalau dilihat dari paparan di sini adalah yang menjadi keunggulan di sini adalah pendidikan, kesejahteraan sosial, dan advokasi, Bapak Ibu. Nah, apakah terkait hal ini, apakah tiga ini cukup? Karena kalau kita borong semua, itu kan tidak mungkin. Seperti kalau kita lihat ini, kita sepertinya menjual suatu produk. Produk itu tidak mungkin kita jual 10 produk. Kita harus ambil satu produk atau 2 produk. Kita harus kemas. Produk ini kalau kita borong satu kali tidak mungkin. Kita harus mengambil satu produk untuk kesejahteraan warga Gorontalo yang ada di rantau Jabodetabek. Ya, mungkin hal ini tentunya kan kita berharap masukan, itu yang pertama. Kemudian kedua, terkait struktur Bapak Ibu. Apakah mungkin ada revisi terkait beberapa rekan kita yang ada di sini? Mungkin dari Pak Ketua selaku Pak Husain, sebelum kita membentuk satu legalitas badan hukum. Tentunya kalau kita membentuk satu legalitas badan hukum, yang pasti KSB-nya kan harus kita pastikan yang akan masuk dalam legalitas badan hukum. Nah, kemudian seksinya ini kan akan ditunjuk berdasarkan SK daripada ketua, menunjukkan langsung terhadap seksi-seksi yang berada di dalam
struktur organisasi ini. Kemudian yang ketiga adalah tentunya kita harus kompak terhadap kegiatan-kegiatan ini baik jangka pendek, menengah, dan panjang. Untuk itu mungkin kami mohon petunjuk dan arahan kepada Pak Husain, selaku Ketua, Pak Jenderal Kapili, Pak Beni Yasin, atau mungkin dari rekan-rekan pengurus lainnya mungkin saran masukan terkait dengan penyampaian paparan yang disampaikan oleh Pak Ilyas terkait dengan Yayasan Forum Keluarga Gorontalo. Monggo, dipersilakan. Terima kasih. Pada kesempatan ini saya membaca struktur yayasan. Alangkah baiknya ada sedikit tambahan, Pak. Divisi. Ada divisi sumber daya manusia dan juga saya tambahkan sumber daya alam. Oleh karena Gorontalo besok ini ke depan memiliki sumber daya mineral. Itu yang ada di Pohuwato sendiri dan yang ada di Bodebelang. Betul. Nah, saya minta kalau memang ada yang punya latar belakang tambang atau geologi, mungkin yang bersangkutan bisa kita berdayakan atau bisa berkarya di situ di divisi sumber daya alam yang akan memberikan kontribusi pendapatan asli daerah untuk Gorontalo. Dan juga yang perlu diantisipasi juga itu adalah kerusakan alam. Jadi selama ini memang antara manfaat dan mudaratnya itu hampir sama, Pak. Sehingga harus dijaga demikian rupa untuk kelestarian alam. Dan pengalaman di mana-mana dan stakeholder yang ada di sekitar tambang itu kadang-kadang hanya gigit jari, hanya sebagai penonton. Dan yang menikmati itu adalah juragan-juragan yang ada di Jakarta. Ini pengalaman aktual, Pak. Nah, ini harus kita minimalis, jangan sampai terjadi hal seperti itu. Jadi jangan masyarakat kita yang ada saat ini menjadi penonton. Semua penghasilan faedah manfaat itu diserap ke Jakarta oleh oligarki yang pemilik modal. Antara lain kalau di Gorontalo sekarang itu adalah Boy Tohir di Pohuwato melalui apa tuh PT Pani Gold, dan yang ada di Bodebelang itu dimiliki oleh Pak Gorontalo Mineral, itu Pak yang biasa Abu Rizal. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi mohon dengan sangat ada divisi khusus untuk sumber daya alam. Dan ini sangat kritikal. Ke depan akan merusak lingkungan hidup kita. Bagaimana cara yang minimalis? Kita harus menempatkan orang, the right man in the right place. Kira-kira demikian, Pak. Untuk latihan. Baik, terima kasih Pak Weni. Berarti itu adalah satu perhatian juga bagi Yayasan Forum Keluarga Gorontalo Rantau. Kita akan menambah satu seksi ya, adalah seksi sumber daya alam, divisi. Nah, jadi itu nanti ini mungkin kita akan carikan dan kita akan masukkan dalam satu kandidat divisi sumber daya alam. Ya, silakan Pak David. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin perkenalkan, nama kami Muhammad David Damu, berasal dari Pohuwato. Ya, yang saya hormati para jajaran pembina dan pengurus ketua FKGR, teman-teman pengurus. Kaitan masukan dari Pak
itu ada di divisi SDM, OKK dan Humas. Iya. Namun saya tertarik dengan masukan tadi, kalaupun diterima, saya punya salah satu kandidat yang kebetulan juga hadir bersama-sama kita. Beliau juga berlatar belakang sempat bekerja di Merdeka Copper Gold. Yang bersangkutan di samping saya, yang utusan dari Bapak Sisa. Ya, beliau lama kurang lebih 3 tahun di Merdeka Copper Gold sebelum dikirim oleh Pak Sisa untuk jadi staf ahli di Jakarta. Jadi segala sesuatu yang menjadi informasi yang ada di Merdeka Copper Gold itu beliau tahu. Bahkan kemarin saya di sana didampingi oleh beliau bersama-sama turun lapangan untuk mensurvei lokasi masyarakat yang ada dan terdampak dengan lokasi konsesi. Jadi kalau boleh saya menyarankan Pak Fauzan, saudara Fauzan Azim yang divisi, tinggal karena beliau ada ya tinggal minta persetujuan daripada beliau. Terima kasih. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak David. Berarti karena Pak Fauzan ya yang memang lebih banyak tahu, karena beliau juga adalah tahu di sana seperti apa, banyak juga terkait masalah-masalah tambang di sana, karena beliau juga adalah utusan dari Pak Saribu Ingat, Pak Sain, Pak Jenderal, Pak Wedi untuk hadir juga bersama sini. Ya, alhamdulillah masukan-masukan itu yang mungkin kami minta persetujuan ya dari Pak Fauzan, apakah bersedia ya? Bersedia, alhamdulillah. Jadi kan kita akan masukkan di dalam divisi khususnya yang membidangi sumber daya alam. Itu ya, nanti kita masukin. Untuk itu sekretaris tolong dimasuki pada divisi sumber daya alam. Oke. Kemudian mungkin ada rekan-rekan lainnya mungkin memberikan masukan sebelum kita mengajak kepada terkait program-program yayasan untuk selanjutnya. Karena mohon izin Pak Saim selaku ketua yayasan, karena sebentar nanti apabila yayasan ini sudah kita bentuk, nantinya kan kita berusaha dalam tahun ini legalitas badan hukumnya kita harus bentuk secepatnya. Jadi ketika kita mau bergerak, kita kan sudah punya dasar hukum. Nah tentunya kita lebih banyak rapat maupun itu rapat mungkin daring atau mungkin luring. Nah ini mungkin tinggal bergantung dari ketua. Nah kegiatan apa yang harus kita prioritaskan? Nah tentunya kan di sini kita nanti mau bertunjuk apa yang harus kita lakukan terlebih dahulu. Nah, mungkin ada rekan-rekan ada masukan saran kembali terkait hasil pembahasan di dalam kegiatan ini. Silakan. Izin. Terima kasih. Mungkin saran dari saya Pak Ketua, untuk lebih biar tertata lagi kita lebih fokus kepada yang program tadi 6 bulan pertama. Adapun program kerja nanti setiap bidang mungkin saran dari saya memasukkan setiap program-program kerjanya nanti kita bahas setelah selesai urusan legalisasi dan lain sebagainya. Jadi setiap bidang itu menyertakan program-program kerja seperti apa yang bersangkutan dengan tujuan daripada program yang tadi yang FKGR. Terima kasih, itu mungkin saran dari saya. Saya ingin berikan masukan. Di sini ada pembentukan koperasi. Saya ingin supaya nanti kalau sudah koperasi ini terbentuk, ada outlooking yang harus kita betul-betul lakukan, yaitu tambang di Pohuwato itu. Jadi saya sebelum adanya ini saya sudah terlibat banyak di sana. Kenapa?
Karena begini, ada yang orang asing yang pernah di sana membentuk itu dia menghubungi saya, dan kebetulan saya diajak sama dia untuk ikut bersama-sama menata. Jadi pertambangan di Bohuwato itu perlu ditata. Kenapa perlu ditata? Karena jangan sampai, kita tahulah biasa kalau soal pertambangan itu kita dapat sisa yang mereka yang dapat intinya gitu. Karena saya orang koperasi, maka tambang di Bohuwato itu oleh koperasi, dan koperasi yang berbagi dengan itu dari luar, yaitu 45-55 kalau tidak salah. Gitu. Nah, yang harus kita perkuat adalah koperasinya, karena koperasi itu anggotanya 500, dan mungkin sekarang sudah tidak ada anggotanya. Jadi itu perlu kita lagi perbaharui, artinya kita segarkan lagi kembali bahwa koperasi yang berpartner dengan penambang itu harus dihidupkan lagi, betul-betul aturan 45-55 gitu. Sekarang itu direktur yang di koperasi saja itu pihak-pihak. Sehingga waktu itu saya sudah pernah ke sana. Cuman memang ya saya bilang saya terbatas karena dukungan kurang, ya. Mereka lebih banyak. Oleh karena itu, dengan adanya seperti perhatian masyarakat luas kayak begini, ayo kita perkuat koperasi. Kita betul-betul kalau koperasinya lemah di sana, ayo koperasi bangkit. Gitu. Karena dia yang itu 45-55 itu dia gitu. Kita perkuat dia. Jadi saya ke sana itu dalam rangka memperkuat koperasi supaya betul-betul hasil dari tambang itu mengalir ke masyarakat, yaitu anggota koperasi 500, paling tidak nanti satunya itu dibagi oleh 500 anggota di sana minimal itu. Cuma sampai dengan sekarang sudah kacau, makanya kita barangkali turun dengan koperasi kita yang kita bentuk. Nanti kita kerjasama dengan koperasi yang di sana. Kita benahi koperasinya di sana. Bahwa koperasi itu adalah anggotanya. Nah, anggotanya itu mana? Itu sudah ada. Ada 500 di dalam anggota, ada 500 kakak sudah ada. Nah, itu sudah lihat dan sekarang kacau balau, dan itu kami melihat hasilnya banyak bagian. Ya, sehingga saya dengan beberapa orang dengan si budaya sekali, tapi dia sudah meninggal usia. Dia termasuk orang yang dituju oleh pemerintah pusat untuk ikut di sana. Nah, kita masuk ke dalam itu untuk ikut supaya terang benderang yang dikontrakkan itu apa, untuk siapa dan bagaimana. Itu yang kita harus betul-betul di atas kertas. 55 untuk siapa, 45 untuk siapa. Kemudian wilayah operasionalnya mana. Gitu. Jadi itu yang kita ingin. Bukan kita tidak suka dengan siapa yang investor ke sana, bukan. Cuma kita ingin terang benderang. Jadi kalau operasi itu sekian, maka hasilnya itu terbagi betul-betul, dan itu untuk kesejahteraan rakyat di sana dengan 500 anggota itu. Karena koperasi itu dari kita untuk kita oleh kita, dan itu ada di dalam undang-undang dasar. Jadi kita tidak perlu ragu apapun kalau kita dalam menjalankan koperasi. Kebetulan itu tambang di Bohuwato itu terjadinya karena koperasi dengan penambang untuk bekerja sama membangun tambang itu. Nah, cuma itu harus kita betul-betul clear gitu. Ya, jadi kita ikut mendorong gitu, bukan kita mau cawe-cawe, bukan. Tapi kita ikut supaya itu menjadi terang benderang
Karena saya lihat gelap. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Mungkin ada rekan-rekan yang lain? Ya, tanggapan baik. Ya, tanggapan yang lain? Pak Pauja, silakan. Cek, terima kasih. Saya merasa sangat terhormat sekali bisa diberikan kepercayaan untuk bergabung dengan teman-teman FKGR, dan sangat luar biasa baru masuk tadi saya ketemu Pak Kartini dan seluruh teman-teman yang di sini, dan ternyata Gorontalo ini kalau kita lihat dari kampung kayak begitu-begitu saja. Tapi pas masuk ke Jakarta luar biasa sekali Gorontalo kita ini. Makanya mungkin pada sore hari ini penting saya minta kita aplaus dulu untuk kita semua pada sore hari ini. Teman-teman sekalian, jadi sebelum saya mendampingi Pak Sarif, saya kurang lebih 3 tahun berada di dalam kontrak kerja dengan PT Merdeka Copper Gold. PT Merdeka Copper Gold adalah salah satu investasi yang terbesar kedua di Asia setelah Freeport. Pak Andi Purwanto itu dalam hasil identifikasi terakhir 3 bulan sebelum saya resign dan mendampingi Pak Sarif, itu ada 6,62 juta ton emas, cadangan emas yang sudah terdeteksi. Iya di Bali. Iya, dan itu secara geografis itu tidak hanya berada di bawah perut Purwanto, itu menjular panjang sampai ke perbatasan Kebualemo hingga ke perbatasan Sulawesi Tengah, Gorontalo itu, dan itu ada data ilmiah yang sudah diriset secara ilmiah dan bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Walaupun data itu masih secara masih menjadi rahasia dari perusahaan. Tetapi itu pernah terpublish di salah satu diskusi di Purwanto. Artinya bahwa sangat benar yang disampaikan tadi oleh Pak Kartini. Ini penting untuk kita, dalam artian bukan kita cawe-cawe, tetapi memang harus kita amati dan kita pantau betul-betul prosesnya agar masyarakat Gorontalo tidak menjadi hanya penonton. Terakhir informasi bahwa 2026 akhir itu 2025 akhir itu mereka akan segera melakukan proses produksi. Sekarang ini kan masih tahapan proses eksplorasi, konstruksi. Nah, ketika masuk produksi, maka itu pun sekarang itu di posisi yang masih eksplorasi, itu sudah ada, kalau hitungan saya 2-3 miliar CSR yang mereka keluarkan di wilayah Purwanto, yang dalam beberapa kalinya ada untuk pembangunan masjid, sekolah dan lain-lain. Tentu ini saya kira akan menjadi angin positif, angin segar. Kalaupun memang ada yayasan yang secara kelembagaan jelas punya legalitas yang jelas dan lebih proper untuk menyiapkan SDM Gorontalo ke depan, yang kemudian dilibatkan dalam hal pengelolaan CSR terkait dengan pengembangan sumber daya manusia Gorontalo ke depan. Tentu ini akan menjadi tantangan juga kita sebagai pengurus yayasan ke depan. Dan saya kira tidak hanya di Purwanto, di Kabupaten Bonegolango juga, walaupun kemarin saya ikuti sempat ada kisruh karena itu ditolak di bawah dan kembali bergeser ke wilayah persiapan JDOB punya pesisir kalau tidak salah. Maka kita perlu banyak menggali data, saya kira, dan saya insya Allah ke depan juga siap untuk terus mempelajari kondisi dan data faktual di lapangan untuk kita diskusikan bersama dan kita carikan solusi dan pemanfaatannya untuk FKGR ke depan, terutama untuk masyarakat Provinsi Gorontalo. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik, terima kasih Pak Wawan. Ada? Iya, iya. Lanjut aja dulu. Oke, terima kasih. Mohon maaf, ini saya cuma juga berbagi informasi kepada kawan-kawan. Kebetulan saya dipercayakan juga sama Pak Bupati sebagai tim yang ada di Jakarta, Kabupaten Purwanto. Kebetulan saya selalu mendampingi beliau selama di Jakarta. Jadi sedikit informasi, di mana-mana juga di Purwanto beliau selalu menyampaikan tentang posisi perusahaan
Jadi daripada DBH itu ada namanya royalti. Jadi royalti itu pembagiannya sudah jelas. Tahun 2026 perusahaan Kartika Global itu akan mulai berproduksi dengan kurang lebih nilai produksi yang akan digagas pada tahun pertama kurang lebih 7.000 sekian trailers. Itu ada pembagiannya itu untuk pusat dari royalti ya, di luar dari DBH. Itu royaltinya untuk pusat 16%, provinsi itu sendiri provinsi Gorontalo 20%, kemudian 5 kabupaten penyangga ini itu dapat 32, itu dibagi 5. Kemudian Pohuwato sendiri itu ada 32% sebagai kabupaten penghasil. Nah di sini paling tidak Bapak dan Ibu semua kita bisa mendapatkan atau mencari partnership dari FKGR dan dengan Pemda juga bisa dengan melalui dana-dana yang seperti ini. Paling tidak untuk kerjasama awal. Terus saya juga terpikirkan bahwa sekarang itu perusahaan mengadakan pelatihan kerja ya, yang ada di Banyuwangi. Kebetulan mereka juga ada pertambangan di Banyuwangi. Iya, itu ada 200 orang yang dikirim. Itu kalau itu kan udah seperti apa ya, kayak training kerja. Mungkin dari beasiswa yang dari program kita ini artinya kita bisa satu program itu kita kerjasamakan dengan melalui ketua seperti kita yang dari dana royalti tadi ataupun dari dana CSR itu kita paling tidak bisa bekerjasama dengan mereka untuk meningkatkan program kita ini. Terus yang paling penting juga itu kita bisa memasukkan yang tadi itu Pak, itu ada kurang lebih orang Pohuwato itu 200 orang ya, itu 4 bulan ya. 4 bulan dilatih di Banyuwangi, kemudian pulang lagi ke Pohuwato kerja di sana sebagai karyawan tetap. Ini yang beberapa sektor yang perlu kita kerjasamakan. Ini terbuka lebar kalau untuk insya Allah berbicara dengan direksi perusahaan Kartika Global atau PTPS mungkin Pak Fauzan ada aksesnya. Demikian dari saya. Baik, terima kasih. Mungkin dari Pak Ketua akan menanggapi terkait penyampaian dari Pak David maupun dari Pak Fauzan. Silakan. Saya masih maju ya, jadi insya Allah nanti saya terjun juga maju. Terima kasih. Terima kasih Pak Wen, Pak Katibi. Ada tanggapan? Oke. Jadi perlu diketahui, kami itu sudah membentuk satu perusahaan yang mendampingi koperasi di sana. Cuma saya ingin supaya koperasi, jadi jangan perusahaan, ya. Koperasi mendampingi koperasi gitu loh. Jadi sebagai konsultan. Kenapa? Kalau saya terus terang bilang ke mereka, kita tidak keberatan siapapun yang masuk ke sana. Cuman harus jelas siapa dan apa, bagaimana caranya. Karena sekarang ini direktur yang memegang di koperasi sini, dia juga gitu. Bahkan ada dari pihak itu. Enggak, kalau misalnya itu Pak ada yang kepala koperasi. Iya, koperasi sekarang itu Idris Kaji. Dia kepala. Nah, yang jelas begini, koperasi di sana itu perlu kita tuntut supaya jadikan koperasi yang betul-betul strukturnya koperasi, anggotanya berapa. Kalau misalnya sudah bilang, oh sudah mati 500, berarti sudah nol. Dan berarti tidak valid lagi dia sebagai koperasi yang bekerja sama. Oleh karena itu, ayo bentuk supaya betul-betul jadi berguna, hasilnya yang 45% atau 55% itu berguna bagi masyarakat Pohuwato. Itu luar biasa loh. Jadi kalau tadi dikatakan royalti, itu di Gorontalo sudah ada namanya Tayade. Ya. Jadi barangkali orang luar itu melihat Gorontalo lebih
Sebelum ada royalti digolongkan sudah kaya deh. Gitu. Kalau itu mungkin izin Pak, kalau tayadi itu atau misalnya royalti kan itu langsung ke pemerintah daerah. Untuk setahu saya sih yang bagi hasil kerjasama kalau dia lain lagi itu 49 juga hasil ya apapun lah. Tapi kita yang kebetulan punya koperasi, ayo kita bantu mereka, bantu untuk supaya menjadi koperasi yang dimaksud dengan perjanjian itu. Karena di perjanjian itu anggota koperasinya 500-an. Saya udah pernah lihat kok koper aja. Karena yang punya IUP itu berapa? Yang punya IUP itu koperasi. KUD sadar matani gitu kan. Jadi yang mereka yang mempunyai izin IUP kemudian kerjasama dengan perusahaan. Juga ada bagi hasilnya 5149 KUD-nya. Kedua saya bicara tadi itu untuk konteks pemerintahan yang kemudian kita bisa tarik ke FKGR ya. Maksudnya begitu. Dan itu 4151 itu dari tahun berapa gitu. Makanya anggota koperasinya itu waktu itu aja waktu saya ke sana. Itu saya telusuri sudah pada meninggal semua Anak cucunya sekarang anak cucunya semua sekarang yang ya itu dia makanya harus direhab kembali supaya jelas di dalam itu siapa dapat apa bagaimana itu. Kemarin juga mereka baru melakukan tidak ada wilayah dinas pemerintah yang kemudian ada di wilayah itu. Paling tidak kita juga membataskan diri sebagai koperasi yang ada untuk bagaimana bisa melakukan sharing kepada mereka dalam hal perbaikan tadi. Namun tidak merupakan kaidah-kaidah kita kerja di sebagai FKGR, kemudian kita harus juga memikirkan program-program dari FKGR. Itu paling tidak Pak masukan yang tadi saya sampaikan. Bisa yang tadi itu ada dua skema. Skema yang tadi yang pemerintahan, kemudian ada skema DBH yang disampaikan oleh Pak itu yang belum jelas dan kita juga tidak jelas karena kami bukan pengurus KUD. Dulu kami pengurus KUD tapi anggota KUD tapi tiba-tiba bilang namanya dan peredaran. Karena begini, saya inginkan itu begini. Karena banyak orang yang sudah berpendapat bahwa di sana itu sudah terjadi kecurangan yang dilakukan oleh investor. Kalau saya tidak, saya enggak ada gitu. Kenapa? Kalau Gading itu saya kontrakkan sama orang Cina juga. Mereka itu orang-orang begini, jadi itu yang makanya saya berani sekali. Saya bilang Kak, mereka itu orang baik-baik kok. Saya kenal itu orang-orang Cina hebat orang gitu. Itu Kelapa Gading saya kerja samakan dengan itu Chinese juga. Ya temannya itu juga itu Tahir itu. Boy Tahir. Orang baik sungguh ya. Mereka itu juga ya tidak semata-mata terus kalau izin Pak Jenderal terakhir Pak Witohir pada Februari 2023 menarik diri dari saham MDK. Beliau sudah tidak jadi lagi bersaham di MDK. Saham di MDK itu setahu saya itu ada Saratoga, kemudian ada BUD, kemudian yang itu yang saya tahu yang sebagai Oke, siapapun di sana, yang penting koperasi yang berkontrak dengan itu jelas gitu loh. Iya. Ya, harus jelas gitu loh. Kalau siapa penerusnya, bagaimana? Ya. Saya kira itu aja. Jadi karena kebetulan kita itu termasuk outlooking kita. Jadi kepedulian kita terhadap negeri leluhur kita Gorontalo. Gitu. Jadi kepedulian itu yang kita inginkan dari organisasi kita ini, bahwa kita peduli terhadap negeri asal kita. Oke, terima kasih. Mungkin dalam waktu dekat ini justru kita punya stressing dari organisasi ini membantu sebagai pengajar mendudukan kooperasi yang harus. Dan juga kemarin Pak Kepala Desa juga dia juga menekankan kooperasi, kerjasama dengan kooperasi. Baik Pak, nanti semuanya itu kan terserahkan ke Pak Ketua ya.
Artinya strategi apa yang harus dilakukan nantinya ya. Tentunya kita kan sama-sama mungkin akan melakukan bersama-sama apa ke depan yang harus kita lakukan untuk jangka menengah. Tentunya kan jangka pendek ini kan kita berupaya melakukan legalitasnya dulu. Badan hukumnya ini dulu ya. Iya, badan hukumnya dulu. Nah, kemudian apa yang disampaikan Pak David, Pak Fauzan memang sangat menarik. Nah, saya pasti tertarik yayasan ini kira-kira mendapatkan apa di situ, benefit apa di situ. Iya kan, porsinya itu apa di situ. Nah, tentunya kan harapannya ke depan adalah bagaimana kita bisa membantu masyarakat Gorontalo yang ada di rantau Jabodetabek ini. Itu harapan kita. Kemudian bagaimana juga ketika anak-anak putra-putri Gorontalo yang mau kepingin sekolah di Jakarta, Jabodetabek ini, mungkin mereka berprestasi di sana, tapi mereka tidak mampu. Nah, kita salah satu jembatan untuk menghubungkan dengan perguruan tinggi yang terkemuka di sini, bisa kita juga bekerja sama dengan perguruan tinggi yang ada di sini berdasarkan MOU. Nah, ini yang kita harus lakukan seperti itu. Mungkin pemikiran saya seperti itu. Tinggal bagaimana nanti dari ketua. Nah, kita harus memikirkan ini dulu, badan hukum dulu, kemudian nanti jangka menengah, jangka panjang itu yang harus kita melakukan strategi ke depan, apa yang harus kita lakukan itu. Nah, tinggal itu penyampaian dari kami. Mungkin barangkali dari ketua Pak Jenderal. Demikian. Jadi begini, kebetulan ini momennya sekarang. Ya, Presiden kita itu hampir tiap hari ngomong koperasi. Apapun lah, saya kebetulan sebagai orang koperasi diangkat juga oleh beliau secara pusat, dan sekarang saya udah gerakkan di Gorontalo. Saya angkat itu dokter-dokter di Gorontalo itu jadi mereka penggerak, dan itu pusat betul-betul dia jempol gini, Gorontalo jadi contoh. Itu mereka heran, kenapa kok bisa di daerah lain cuma Bapak A yang tidak tahu apa-apa, kok di Gorontalo ada profesor, doktor. Nah, saya bilang itu bedanya, Gorontalo itu pintar. Gitu. Ya saya kalau ada waktu yang memang pas saya puji Gorontalo, saya puji gitu. Jadi kebetulan ini pemerintah lagi ingin membenahi yang kurang pas menjadi pas, dan ini saatnya. Gitu. Jadi kalau misalnya kita nanti membenahi itu udah puluhan tahun, susah. Saya sendiri sampai dengan sekarang ya sebagai konsultan di sana itu nggak jalan. Saya ini dulu sebagai interupsi Pak Katiri. Ya. Pak Katiri ini dulu Direktur Indo Koperasi Angkatan Laut. Indo Koperasi Pusat ya, Angkatan Laut, Inkopal. Jadi bicara masalah koperasi, itu kepalanya beliau. Dan itu begini, saya bilang pada mereka juga nanya, kira-kira apa keunggulannya koperasi kelapa gading? Saya bilang satu, itu tidak pakai uang negara, 1 sen pun tidak. Dan itu sekarang adalah koperasi yang terbesar di Indonesia. Dia punya kekayaan kurang lebih 5 triliun. Jadi di koperasi itu nggak ada yang sebut triliun. Makanya dengan koperasi yang baru ini pakai pusat. Saya bilang sama mereka, kalau cuma cari dari 10 triliun gampang. Makanya saya tidak dilepas-lepas itu kayak Pak Katiri saya. Jadi makanya khusus Gorontalo ini pas momennya sekarang. Kita baik. Artinya itu gebrakan dari yayasan organisasi kita. Ya, stepstone. Batu loncatan untuk manuver. Paham, ya itu paham.
Ya. Iya, barangkali itu saja ya. Ada mungkin rekan-rekan lainnya Pak Boy? Hukum. Iya. Saya nanti belakangan. Ya, gua Tambahkan visi-visinya. Bu Gaida, dengar pas dulu ya. Oke. Iya. Iya. Ya berarti alhamdulillah yang pada sore hari ini kita sudah melaksanakan rapat koordinasi yang intinya di sini adalah kita sudah membentuk, alhamdulillah sudah bersedia beliau sebagai ketua yayasan. Ya semoga dengan terbentuk ketua pada sore ini Yayasan Forum Keluarga Gorontalo Rantau semakin maju di bawah asuhan beliau. Kemanapun perahu yang beliau bawa tentunya kita sangat berharap ini yayasan FRK akan maju, baik itu jangka pendek, menengah maupun panjang. Nah, dalam waktu dekat kita akan segera membentuk legalitas berbadan hukum yayasan FRK ini. Mungkin itu saja Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas kehadirannya. Sebelum mungkin kita lama-lama, mungkin kita foto baru mohon izin foto bersama mungkin. Ini ada alat tadi sini. Ya, Slide itu mas. slide. Grafik itu aja pakai slide. Apa tulisannya sih? Kayaknya ada nih. Nggak usah ada ini. Oh iya. Kita aja ya.